Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Tegar Penemuan. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana caranya kita menambahkan disk yang low di Linux Ubuntu. Oke, kalau begitu kita intro dulu. Oke teman-teman semuanya, teman-teman pernah mengalami notif seperti ini? Oke, ini tandanya disk dari Ubuntu kita sudah low. Nah, gimana caranya kita untuk menambahkan disk dari Ubuntu-nya? Apakah kita harus menginstal ulang? Tentu tidak, kita akan menambahkan disknya menggunakan gparted. Oke, namun di sini ada syarat yang perlu kita lakukan, di mana kita tidak bisa menambahkan disk secara langsung lewat gparted karena aksesnya ditutup oleh Linux-nya. Nah, untuk caranya bagaimana? Kita perlu masuk dulu ke Live USB Ubuntu-nya, baru kita bisa mengakses gparted dan menambahkan disk ke Ubuntu kita. Oke, di sini ada step-stepnya teman-teman. Langkah pertama adalah kita harus membuat unallocated space di Windows. Di sini kita akan mengambil datanya dari data selain C atau kita akan mengambil dari data D, dan di sini saya akan mengambil 50 GB untuk ditambahkan ke Ubuntu-nya. Setelah kita membuat unallocated, apa yang harus kita lakukan yaitu kita akan membuat bootable untuk live USB Ubuntu-nya. Pastikan teman-teman menggunakan versi Ubuntu yang sama ketika teman-teman menginstal dual boot Ubuntu-nya. Oke, setelah kita memiliki bootable-nya, kita masuk ke fastboot. Di fastboot ini kita akan menjalankan layaknya seperti kita menginstal Ubuntu. Namun di sini kita tidak akan menginstal, melainkan kita akan menjalankan Ubuntu tersebut secara live USB. Oke, setelah kita berhasil masuk di Ubuntu-nya, di sini kita akan menginstal aplikasi gparted. Aplikasi gparted ini digunakan untuk kita menambahkan disk kosong atau unallocated tadi ke disk Ubuntu kita, sehingga disk dari sistem kita akan bertambah dari unallocated tersebut. Oke, itu langkah-langkahnya teman-teman. Silahkan tonton sampai selesai dan perhatikan baik-baik agar tidak ada kesalahan. Oke, kalau begitu kita langsung saja check it out. Oke teman-teman, untuk pembuatan disk kosongnya silahkan masuk ke Explorer, kemudian di bagian sini klik kanan, kemudian pilih Manage, dan setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Kemudian teman-teman masuk di Storage, ada Disk Management, teman-teman masuk di situ, dan di sini nanti akan tampil hard disk kita. Di sini akan saya perbesar dulu. Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat partisi yang biru ini adalah partisi yang aktif. Nanti kalau kita buat, di sini saya akan perbesar dulu. Nah, di bagian sini data disk saya segini dan yang primer ini adalah yang Linux-nya. Oke, untuk cara pembuatannya silahkan teman-teman masuk di bagian D, kemudian klik kanan, kemudian teman-teman pilih sharing volume. Di bagian ini teman-teman tunggu saja. Nah, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Di sini kita akan membuat partisi kosongnya. Nah, di sini saya akan menambahkan 50 GB ya, teman-teman. Di sini kita akan tuliskan 50.000 karena di sini satuannya megabyte, jadi bisa kita katakan saja 1 GB itu adalah 1000 MB. Sebenarnya 1024, tapi kita bulatkan saja menjadi 1000 MB. Jadi di sini saya akan ketikkan saja 50.000. Oke, di sini ada tulisan unallocated, tandanya kita sudah membuat partisi kosong. Selanjutnya kita harus menyiapkan bootable. Pastikan teman-teman menggunakan bootable Ubuntu-nya sesuai dengan versi teman-teman ketika menginstal Ubuntu-nya ya. Oke, di sini saya sudah siapkan teman-teman. Langkah selanjutnya silahkan teman-teman restart komputernya, kemudian teman-teman masuk ke fastboot-nya. Oke, di bagian ini pastikan teman-teman sudah masuk ke fastboot dari komputer atau laptop teman-teman masing-masing. Nah, di sini saya pilih USB bootable-nya ya, sehingga kita bisa mengakses live USB Ubuntu-nya. Teman-teman tinggal pilih, kemudian tunggu.
Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat kita ada tampilan seperti layaknya kita menginstal dual boot di Ubuntu-nya. Tapi teman-teman di sini tidak usah pilih install karena kita akan menjalankan live USB-nya. Kita cukup pilih yang try. Maka di sini kita bisa masuk ke sistem operasi Ubuntu-nya secara live USB. Oke, nah di bagian sini ada yang perlu kita siapkan, yaitu kita perlu menginstal aplikasi Gparted. Jika sudah ada, teman-teman bisa langsung saja masuk ke aplikasinya. Namun jika belum ada, teman-teman bisa install dulu. Untuk penginstalannya, teman-teman membutuhkan koneksi internet. Jadi, sambungkan dulu laptop teman-teman ke internet agar kita bisa menginstal aplikasi Gparted-nya. Untuk cara penginstalnya sendiri, silahkan teman-teman masuk ke menu ini, kemudian teman-teman masuk ke terminal. Di sini kita akan menginstal aplikasi Gparted-nya lewat terminal. Untuk caranya, silahkan teman-teman ketikkan saja di sini sudo apt install Gparted. Kemudian kasih min y, setelah itu teman-teman enter. Nah, di bagian sini saya already ya, jadi sudah terinstall. Jika belum, nanti teman-teman tunggu saja sampai selesai. Mari kita buka. Di sini ada aplikasi Gparted-nya. Oke, kita buka. Nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Saya akan perbesar dulu. Nah, oke teman-teman, kalau sudah masuk di Gparted di live USB-nya, nah di sini kan kita bisa lihat ext4, ada Linux Web, dan Unlocated. Unlocated ini adalah yang kita buat tadi di Windows. Nah, gimana caranya kita mau nambahin si ext4 dengan Unlocated-nya? Kalau teman-teman lihat, ext4 ini adalah primary dari Ubuntu-nya ya. Kalau Swab ini adalah Swab-nya. Nah, di sini gimana cara gabunginnya? Kalau kita klik kanan, kemudian resize move, di sini nggak bisa digeser ya. Nggak bisa ditambahin, bisanya dikurangin. Nah, untuk caranya teman-teman bisa hapus dulu Linux Web-nya. Nah, di sini saya untuk Linux Web-nya 16 GB ya, karena RAM saya ada 8 GB. Nah, di sini kita bisa delete dulu teman-teman. Bisa kita delete. Oke, nah swab-nya ya yang di delete. Nah, di sini kita baru bisa nih klik kanan resize. Nah, ini kita bisa geser nih, bisa geser. Nah, tapi ingat kita harus menyisakan untuk si apa namanya, si swab-nya. Nah, kita sisa ini gimana nih? Oke, di sini ada prediksi free space-nya. Tinggal kita kasih aja di sini nih 16 GB. Kalau misal teman-teman swab-nya itu akan dibuat 16 GB. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Kita tinggal resize, bro. Kita tinggal resize. Kita oke. Nah, teman-teman semuanya, kita lihat di sini primary kita sudah bertambah menjadi 87. Yang sebelumnya adalah sekitar berapa ya? Sekitar 30-an. Nah, unlocated ini adalah sisa dari yang kita cadangkan tadi ya. Nah, di sini unlocated-nya kita buat apa nih? Buat si swab-nya. Nah, Linux Web. Kemudian kita pilih add. Nah, jadi sekarang kita punya primary-nya dan Linux Web-nya. Nah, untuk yang selebihnya ini tuh miliknya Windows ya. Jadi kita nggak perlu utak-atik. Kalau utak-atik nanti Windows kita bisa bermasalah. Jadi kita cukup berfokus kepada ini ya, yang ext4 sama yang Linux Web-nya saja. Gitu ya teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami. Sekarang kita pilih centang, apply all operation. Kita apply. Oke, kita tunggu. Nah, jika teman-teman telah selesai, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini kita akan close ya. Oke, nah di sini sudah selesai teman-teman. Sekarang kita close dan kita bisa kita bisa power off shutdown ya. Kita power off.
Nah, sekarang kita akan coba cek apakah sudah bertambah atau belum ya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang memori kita, ini gimana sih? Nah, memori kita jadi 92 GB ya. Dan di sini kita punya sisa tinggal 48 GB lagi. Jadi kayak gitu teman-teman cara untuk menambahkan disk pada Ubuntu yang low. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih.